Terima kasih teman-teman. Semua sudah hadir hari ini. Ada satu bangku kosong. Memang tidak ada ya, bangku kosong ya. Oh ya, oke. Baiklah. Kita bersyukur semua sudah boleh hadir hari ini. Ada yang tambah cabi, ada yang mengecil, ada yang memutih, ada yang menghitam. Ya, ini nama Susi Motor. Jadi terima kasih untuk setiap dinamika yang sudah teman-teman lalui kurang lebih 1 tahun di jemaat ya. Hari ini dengan perasaan senang tadi mengemasi lumba-lumba dengan evaluasi khotbah yang masih akan berlangsung. Ya, memang institut itu suka memberi lumba-lumba buat teman-teman ya. Jadi bukan institut namanya kalau semua serba flat. Ya. Jadi kita akan memulai segala proses di hari ini. Kita bersyukur untuk perjalanan yang Tuhan boleh sertai bagi kita semua. Bersyukur untuk pertemuan hari ini. Karena itu kita akan bersama-sama beribadah bersama dengan Bapak Pendeta August Basulu yang akan memimpin kita. Diberikan kesempatan. Baik, saudara yang disayang, mari sama-sama kita satu dan memuliakan Tuhan dalam momen perjumpaan kita hari pertama di kegiatan penyiapan tahap 2 Komponen Gereja Toraja Angkatan ke-18. Kita angkat pujian kepada Tuhan, bersoraklah pada Tuhan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Menyertai saudara juga. Hari ini semoga kita mohon pertolongan kudus untuk membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan. Hari ini Engkau memperjumpakan kami semua di tempat ini, komponen Angkatan 18 dan juga pengurus IPGT. Kami memulai satu tahapan yang penting ini dalam proses penyiapan calon pendeta Gereja Toraja yang kami beri nama penyiapan tahap 2. Semoga dalam seluruh proses ini Tuhan terus menyertai dan memberi kekuatan bagi kami. Dan semua yang kami lakukan di tempat ini dalam proses 3 minggu bersama, sungguh kami landasi di dalam firman Tuhan. Hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Engkau yang akan berbicara Tuhan, dan Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan, bahkan kami semua berefleksi atas firman ini. Kami memohon pertolongan kepada Roh Kudus dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya sangat ingat bahwa kapan ini saya yang memimpin ibadah penutupan ya, dan refleksi saat itu kan. Masih ingat apa? Nah, ada satu ungkapan yang menarik dari Prof. Audi, dan itu dibilang waktu di Nanggala kan, bahwa oh iya, boleh diulang. Oh iya. Ketika kita mempertanyakan kesiapan proponen ini untuk masuk jemaat, dan ada satu ungkapan yang sangat indah, manis dari Prof. Audi. Masih ingat katakan itu? Masih ingat ya, mungkin tidak terlalu presis. Oh ya, tidak apa-apa, yang penting intinya sama. Bisa diulang. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Yang waktu itu saya sampaikan di Nanggala adalah memberikan kami waktu untuk berproses dan memperlihatkan hasilnya. Dan selama kami di tahap 1, itu yang saya sampaikan. Untuk kami diberikan waktu, untuk kami berproses, dan izinkan kami nantinya untuk memperlihatkan dan mempertanggungjawabkan hasil dari proses yang kami tempuh di jemaat. Ya, nanti teman-teman juga bisa. Ini firman Tuhan yang membingkai dan mensari kita, nasihat terakhir sebenarnya dari Filipi pasal 4. Ini konteksnya jadi pesan kepada Eudia dan Sintike. Tapi kita menghayati firman ini pada kita semua, dan saya memilih dari ayat 4 ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Nanti kita akan pakai untuk merefleksikan bagaimana 1 tahun teman-teman sesuai dengan komitmen yang tadi disampaikan Audi ya, mewakili teman-teman. Berefleksi atas 1 tahun pelayanan di jemaat. Nah, ini firman Tuhan bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Dan saudara, bisa ini Amsal tolong buka. Kita beli pingpong ya, agak banyak. Kan makan malam jam 6, masih panjang waktu kita berrefleksi. Kalian tadi menangkap pesan firman Tuhan, nasihat itu sangat kan? Jadi dalam pergumulan nasihat itu Paulus beri tekanan bahwa pikirkanlah yang positif, yang baik, yang manis, yang dan tentu itu teman-teman alami di jemaat. Tentu
Tentu ada juga beratnya, sedihnya, tapi seorang pelayan Tuhan yang sudah berparadigma HI mampu melihat sesuatu yang indah di dalam kesulitan. Ya enggak? Bisa. Itu yang akan kita lihat dari teman-teman hari ini. Yesus berkata, kerajaan surga seumpama ini dan itu. Banyak sekali kan perumpamannya. Hari ini kita bicara pelayanan saudara-saudara seumpama pingpong yang dilentingkan, dan lalu kita sudah mengejar dalam refleksi teman-teman bagaimana Anda memanfaatkan pingpong ini dalam semangat pelayanan. Begitu banyak semangat yang terdengar dari refleksi teman-teman. Hari ini bagaimana? Itu kalian sampaikan, dan itu bukan sesuatu yang sifatnya akan terjadi, tapi sudah terjadi. Karena teman-teman sudah melayani satu tahun di Jerman. Kita mulai dari ketua angkatan ya. Mantap. Pengajar. Jatuh dia. Silakan ambil sendiri. Saya lentingkan saja ya. Ini dulu salah satu. Ya beberapa lah, ada 6 pingpong. Siapa yang kapan? Oke, berarti. Siapa yang menolak? Ya asli ini mau pelayanan ini. Pelayanan ya. Ulang lagi. Siapa? Spines. Oke, yang volunteer nanti silakan ambil sendiri ya. Pak Sari Buseni pusing kali. Kalau mau berefleksi silakan ambil sih. Sama, silakan. Apapun yang kau berefleksi. Pelayananmu seumpama pingpong itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai dari TGT sampai ke Rembo-Rembo. Sampai di Bituang, bola pingpong itu berjalan mulus. Ketika dari Bituang ke Rembo-Rembo, bola pingpong itu tergelinting ke sana kemari. Tapi saya berupaya untuk fokus pada kelintingan itu sampai pada tujuan. Itu refleksi saya di jalan, dan sempat saya kasih masuk dalam laporan bahwa saya berjalan di atas batu-batu, lumpur, dan tanah kehidupan. Saya menyaksikan bagaimana alam menyingkapkan dirinya bagi saya, untuk saya lihat sebagai pelengkap sukacita saat berjalan, dan memberi keteduhan saat saya beristirahat di jalan. Dan saya merasakan sapaan Tuhan melalui sapaan anggota-anggota jemaat. Ketika saya masuk ke Rembo-Rembo, ada satu kebiasaan jemaat di sana yang selalu menyapa orang ketika lewat, dan itu saya menilai sebagai sapaan Tuhan. Saya berelasi dalam keheningan dengan Tuhan, sekalipun pastori itu agak berjauhan dari rumah anggota jemaat, dan saya manfaatkan itu untuk terus berkontemplasi tentang kedirian dalam perlengkapan diri sebagai pelayan. Bukan berarti bahwa pastori dan gereja itu berjarak dengan rumah anggota jemaat, dan kemudian proponennya juga berjarak dengan orangnya. Dan justru jarak itu yang semakin menarik saya dalam suatu keheningan, refleksi bersama-sama dengan yang mengutus saya. Saya maknai bahwa yang mengutus saya adalah Tuhan.
saya bergumul, berefleksi dalam keheningan bersama-sama. Pada umumnya refleksi saya cukup merasakan pembentukan diri, baik itu dari anggota jemaat, medan pelayanan, dan perjumpaan-perjumpaan yang hal-hal yang baru. Persoalan bahasa, saya banyak belajar bahasa di sana. Saya maknai juga bahwa dengan belajar bahasa orang di sana, saya kemudian tersadarkan untuk hati-hati dalam mengkomunikasikan Injil di tengah-tengah kehidupan jemaat. Mungkin itu refleksi saya. Saya kembali dengan sehat bersama dengan harapan jemaat dari Rembo Garowo dan cabang kebaktian Rembun Tua. Harapannya bahwa saya diberikan izin untuk berproses di sini untuk semakin diberi. Saja, terima kasih. Ini sedikit hening. Bisa ya kita main pingpong dalam hening ya, tidak bersuara. Itu permainan yang selalu ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berharap nanti anak lebih itu di rampo Jawa Hungku dan saya pun menangkapnya. Sebelum masuk di ITGT dulu, tak aku tanda itu main pingpong. Tetapi kemudian selama di sini ku pakai taruh pingpong. Dalam perjalanan saya tahap 1 ke Pali-Pali, waktu saya pergi membawa surat, nah chat Ibu Pendeta sini, sukacita syakor kata penempatanmu. Kami di lu penangku Indo, Patumbai. Saya menapati rampan keadaan perjalanan Medan yang sebelumnya kutiro tu kalego ku kota aku si cocok teh dan minta maaf. Bukan penangku Patumbai di kami banjir atempong. Terus terang. Dan saya pun sempat berpikir bukan sharing hartu harcamo dan ITGT, tapi kemudian kenapa tak ada dipertimbangkan. Saya yang dengan tak adik aku bukan pokadele tak aku susi maco bagaimana ya kau maksudnya mitiro motor dan saya ditempatkan di Medan yang bukan tak ada di karena si tende kemampuanku. Tetapi melihat bola pingpong ini saya kemudian terus berefleksi kemana buang yang kemana ini teh. Tuhan yang membawa saya, tidak mungkin Tuhan meninggalkan saya. Dan kemudian beberapa kali saya sakit hati, beberapa kali saya kemudian merasa kumau susi lurah kan dikatakan itu buang. Tetapi kalau melihat bola pingpong ini warnanya orange, saya ingat refleksinya Kak Fani, dimanapun kita berada, saya harus menjadi bola pingpong yang bersinar. Jadi tanya Medan tulang pasoro itu semangatku, tanya keadaan tulang pasoro semangatku, apapun bentuk keadaan dan Medan, saya harus seperti bola pingpong ini yang terus memancarkan sinarnya, karena saya percaya bahwa Tuhan yang membawa saya ke sana. Jadi bagaimanapun tantangannya, tak aku lama takut karena Tuhan selalu bersama dengan saya. Itu yang saya refleksikan dari perjalanan di Pali-Pali, Sematborong dan tempat kebaktian Kapalangiran. Terima kasih. Bersinar ya, bersinar di tengah-tengah jemaat. Tapi tadi saya menangkap diksi semacam masih harapan. Kata-kata yang kau pilih tadi menggambarkan itu. Padahal, apakah kau sudah mengalami pelayanan yang sekalipun bodimu begitu tidak maco, tetapi ternyata kamu memberi cahaya di tengah-tengah partai? Iya, iya tuh pokoknya artinya waktu awal pelayanan. Tetapi kemudian setelah lama kelamaan kayak, oh rupa-rupanya di tengah-tengah ketidakmampuan ini ada saja cara Tuhan untuk menolong saya untuk melakukan pelayanan. Jadi meskipun banyak keterbatasan, Tuhan pun terus memperlengkapi dalam pelayanan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan membiarkan tadi bola itu, dan saya tidak berefleksi. Ya betul. Tapi kemudian ya begitu sebenarnya diri saya. Dibiarkan oleh orang tua dan alabai tidak tampakkan.
diberi untuk pelayanan, leluasa Pak. Dan saya betul-betul tidak tahu kenapa ibarat pimpong tadi diri saya dibiarkan oleh orang tua kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan, tidak menanti lagi tampak enak baik. Ya. Dan itu kemudian saya pelayanan di sana, ternyata menemukan banyak orang tua. Dan di sini juga saya belajar bahwa sebenarnya diri kita harus out of the box, keluar dari konteks yang ada, berani. Jika kemarin itu seperti yang dikatakan Ines, rencana Tuhan, dan saya betul-betul melihat ya mungkin ini rencana Tuhan, saya harus keluar dari konteks, saya sudah di kedewan ada, dan betul-betul berdampak, tak mau kumasiri, bahkan tidak tahu diri lagi. Dan menarik juga di bola pingpong ini 40 hari, saya melihatnya 40 hari. Ya. Kalau saya melihatnya 40 hari bukan flashnya, saya melihat dalam persiapan namanya Elia 40 hari. Ya. Ya mungkin selama kurang lebih mantap dulu, tetapi aku gila nih. Saya sudah berbagi ke Pak Dir, bagaimana ini ada 3 bintang dan lain sebagainya. Mereknya juga beda. Kalau dulunya butterfly ya, kalau tidak salah. Ya saya mengibaratkan diri saya lewat pingpong yang dulu. Ya, harus butterfly ya, harus seperti kupu-kupu mengalami proses. Walaupun itu menyakitkan, tapi ketika proses itu betul-betul berlangsung dengan baik, maka menghasilkan individu yang luar biasa, indah, kupu-kupu. Semoga pelayanan saya walaupun di sana ya sangat berat, tapi ya harus keluar dari konteks, berani. Jangan sampai proponen, identitas proponen berubah, nantinya jadi pendeta tetapi apa namanya, posisi banget itu. Kata berani tanpa proponen, pendeta kita mana berani. Dan saya seperti tadi bebas tapi bertanggung jawab dalam pelayanan saya. Bebas dan bertanggung jawab, bebas. Ya itu saja. Mudah-mudahan Pak, nanti ada konsep nih. Nanti dibahas. Yang penting teman-teman beranilah out of the box. Itu saja. Tuhan Yesus itu semua tentang Kristus. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Tapi sukacita ini bagaimana kita dapatkan? Hanya dengan paradigma berpikir seperti ini ya, yang Paulus sendiri katakan, pikirkanlah semua itu. Pikirkan apa? Kalau yang kita pikirkan semua persoalannya, bebannya, tidak melihat bahwa sungguhnya yang tadi misalnya Hermin tadi memperlihatkan sesuatu yang indah dari tonton. Bahkan Van der Waals saja menyebut tonton itu kuburan yang indah, berlabur putih ya. Sama dengan ungkapan Mesir, tanah Mesir, negeri yang sejahtera, kerajaan yang sejahtera. Begitu banyak hal yang Tuhan ingin diubahkan ya. Tapi teman-teman sudah ada di jemaat, teman-teman sudah mengalami sendiri jatuh bangun, melenting dari satu tempat ke tempat lain, satu rumah ke rumah lain, satu pribadi ke pribadi lain, yang di sana teman-teman berangkat dengan kadang-kadang seperti yang ceritanya Ryan gitu, kita berangkat dari rumah ke rumah mendengar masalah. Di mana kita kemudian bersukacita akhirnya? Daripada akhirnya apa yang dialami
Eudia dan Sintike itu kan pergumulan yang berat, tapi Paulus memberi tekanan ya, sebagai orang yang sudah mengalami dimenangkan oleh Tuhan. Cara melihat kehidupan ini adalah melihatnya dan memikirkan sesuatu hal bahwa hidup ini sungguh indah. Yang indah itu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang bijak, dan yang dipuji. Lihatlah semua itu, dan itu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada di dalam jemaat kita. Pasti ada. Temukanlah itu dan bersukacitalah, dan bersyukurlah Tuhan menempatkan kita di sana dan menemukan pengalaman-pengalaman yang berbeda dari tempat ke tempat, kebaikan, sukacita, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah yang sedang didengar. Semua ada Tuhan sediakan di tempat kita. Amin. Mari kita angkat pujian Bila Topan Khas Peranda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah Tuhan membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan dengarkan sapaan kasih dari Institut Teologi Gereja Toraja. Tadi Pak Dir sudah memimpin kita dalam refleksi. Jadi hari ini, apakah Ibu Sekretaris akan menyapa teman-teman semua menyambutnya? Ya, jadi Skaseni akan menyambut teman-teman. Dengan warna merah, guys. Selamat berjumpa, kesayangan, kebanggaan. Kami sangat menantikan hari ini akan melihatmu tetap dengan dirimu, tapi dengan hal-hal yang baru sebagai wajah-wajah calon pendeta. Dan ketika dibawa tadi, lalu datang menyalami, ya tuh perasaan kuntiro kami memang dari wajah Inang Segasyani. Misalnya Pak Ketua Angkatan tadi muncul di sana, takoto Inang Susilo menyambeton dong ditiro. Bahasanya KKN itu. Itu yang saya maksud. KKN tadi sudah membahasakan yang kelihatan cabi-cabi, yang kelihatan langsing, yang kelihatan ya langsung. Apapun itu, ya temima refleksi, nah pokoknya ya, tak ada begitu merasa sesak. Tapi rupanya
tidak lagi. Semoga benar-benar itu bukan sesuatu yang ditahan. Tapi kalaupun ada, semoga itu adalah rasa sesak karena banyak hal yang mau diceritakan tentang keindahan-keindahan di sana yang Tuhan perlihatkan kepadamu. Dan inilah yang akan kita bersama-sama alami di sepanjang 22 hari di sini. Semoga seperti yang kami rasakan, 22 hari itu begitu singkat. Semoga ketika kamu melihat, 3 minggu Ki dalam tahap 2, semoga dalam itu, Mas Anding Liu. Dan karena itu kami menyambut penyiapan tahap 2 proponen angkatan 18 ini di dalam keyakinan tidak ada yang kebetulan. Seberapa kamu yang sekarang diizinkan, dirancang oleh Tuhan untuk kita berjumpa bersama. Selamat datang kesayangan, kebanggaan. Mari bersama-sama saling menajamkan si pamatadi, si pamataran di proses penyiapan tahap 2 ini. Terima kasih. Terima kasih kesayangan Kak Seni. Ambek geleng-geleng. Ya, proses penyiapan pelatihan tablo ini akan dibuka secara resmi sekaligus kita mendengarkan sambutan dari Ambe yang kita cintai, yang kita rindukan selalu. Kesayangan, kebanggaan, kecintaan. Ambe pendeta musik. Terima kasih. Selamat sore. Pak Direktur, Ibu Sekretaris, Kak Elma, Kakak Steph, Kak Tom. Ini teman-teman saya yang luar biasa di ITGT, yang pasti ditopang doa oleh semua yang ada di ITGT, termasuk ketika ada di jemaat, sehingga mereka semua sehat. Hari ini Ambe yang tidak hadir karena sedang dalam perawatan di rumah sakit Elim. Mudah-mudahan dia sudah bisa keluar. Kemudian Ambe Luta, dia sudah tidak full time karena dia sudah pensiun. Tetap mencari-cari. Kalau oma tante lengkap di dapur 3 orang. Rangers. Saya belum ada yang bilang dari sini. Cuma memang dibatasi untuk masuk. Anjing kita masih lengkap juga. Cuma belum sudah tidak terlalu lalang seperti yang lain. Kondisi itulah yang ada di ITGT. Saya bersyukur bahwa dari 35 orang, 36 ya, yang angkatan 18, ada 2 yang berhalangan. Satu sudah disampaikan Ibu Pendeta Seni tadi, yang satu saya sudah bicara dalam tanggung jawab moral ketua angkatan, dia sudah sempat ke rumah. Saya jelaskan dengan baik. Yang satu harus didukung, dia sedang studi lanjut S3 di Korea Selatan, sehingga gereja Toraja harus memberi peluang jika ada yang punya peluang seperti itu, beasiswa murni. Tapi gereja Toraja pasti terlibat untuk memfasilitasi banyak hal. Bersyukur angkatan ini sudah ada 1 calon doktor.
mudah-mudahan kita doakan, walaupun dia akan lambat nanti dalam proses menjadi pendeta, karena dia harus ikut proses tahap 2 dan seterusnya, mungkin mulai dari tahap 1 lagi. Ya, karena ini kita tidak bisa jamin apa bisa 3 tahun. Kalau 3 tahun, apalagi kalau lebih, berarti kemungkinan besar dia mulai dari nol lagi. Tapi nanti itu menjadi percakapan di Badan Pekerja Sinode. Yang pasti bahwa kita berbangga untuk itu, apalagi yang dia jalani adalah teologi, kalau nggak salah teologi sistematis. Dan itu masih, kalau nggak salah ya, oh feminis ya? Oh sama-sama is. Pokoknya berpikir semua itu kan kita butuhkan di Gereja Toraja. Kita dukunglah saudara kita itu, doakan saudara kita Sepson untuk bisa menjalani prosesnya. Ya, saya bisa mengerti tadi lewat refleksi teman-teman, karena saya kira seperti itu hampir semua pendeta ketika baru masuk di jemaat, tidak membayangkan gimana tempatnya dan lain sebagainya. Betul-betul di angkatan ini saya melihat, mudah-mudahan tidak salah, nanti di penghujung evaluasi tahap 2 ini, mudah-mudahan saya tidak salah, ada wajah-wajah yang menjanjikan untuk menjadi pendeta-pendeta Gereja Toraja yang mensukakan Tuhan. Itu dari komitmen dan terpancar dari wajah saudara-saudara. Mudah-mudahan itu akan berakhir nanti di evaluasi tahap 2. Mengapa? Karena setelah tahap 2 baru teman-teman akan menjadi calon pegawai Gereja Toraja. 1 tahun ini belum. Jadi sebenarnya bisa putus di tengah jalan hubungan dengan Gereja Toraja, tidak ada persoalan. Karena itu hanya menjadi yang kalian pegang masuk ke jemaat itu hanya istilah surat tugas. Belum ada ikatan sebenarnya. Hanya secara moral, secara lembaga. Nanti setelah tahap 2, ketika dia sudah menjadi calon pegawai Gereja Toraja, maka secara hukum sudah punya banyak hal kaitan dengan Gereja Toraja. Akan dihitung 80% saudara akan menerima dari bidang itu. Walaupun turun, tetapi dia akan menjadi kuat bagi yang sudah berkeluarga. Jadi bersyukurlah yang sudah berkeluarga. Berapa yang berkeluarga selama 1 tahun ini? 1, 2, 3. Sudah lama Mira. Maksudnya yang 1 tahun ini. Waktu baru masuk proponen, baru nikah coba. 4 ya. Mohon maaf karena kami tidak hadir. Ada yang hadir. Mohon maaf sekali, rindu tetapi tugas di TGT ini begitu padat. Habis ini masuk lagi, habis ini masuk lagi. Tidak ada waktu di TGT ini yang break. Malah pada penyiapan tahap 2 ada kegiatan di sini, ada kegiatan di Tangmenter. Itu padatnya kegiatan di TGT. Kayaknya saya terus berulang-ulang dukung para pendamping di TGT, semoga tetap diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Nah, ketika kita 36, kita juga kalau berkurang 1, kita bertambah 1. Mana Novi?
apa? Albrida. Nah, ini tanpa. Jelas makanya tidak ada baju baru. Tidak ada baju banyak. Nantilah kalau dia mau chat apa jahit, tidak apa-apa kan. Ini dia sudah masuk di jemaat, lalu kita masuk di tahap 1. Albrida ini teman-teman yang kata 15 kalau nggak salah, 14. Jadi ada 15, 16, jadi satu yang sudah jadi, semuanya sudah jadi pendeta. Ya sudah 3 tahun. Nah, tapi dia terus berproses sehingga dia baru masuk di jemaat di klasis apa ya? Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kartanegara ya, Kutai Timur. Itu di daerah Bengalon, ke sana cabang kebaktian Bengalon. Jadi sangat jauh. Yang 2 orang ini, satu ke Balikpapan, satu ke apa ya, Tendawar. Ya, ini masih dari Balikpapan ini lebih 10 jam naik mobil. Lebih 10 jam naik mobil kalau dari Balikpapan ke tempatnya. Jadi masih 1 malam lebih, bisa 12 jam kita baru sampai di tempatnya. Terimalah dia sebagai teman kita di angkatan 18. Ya. Karena akan terus berproses dengan teman-teman selama dari angkatan 2, tahap 2 dan tahap 3. Sudah berkeluarga. Sudah lama berkeluarga, sudah punya anak juga. Ya, sudah pasti ada suami. Saya kira itu, sehingga jangan sungkan juga apa, jangan sungkan bergaul dengan rekan-rekan angkatan 18. Ya, saya kira silahkan duduk. Ya. Belum ada video. Makanya ekonomi itu baju seragam misa tak berdia mau baru Natal. Anak baru. Tapi nantilah ditanya bagaimana gimana dijahit, karena itu pasti punya kesan kalau siapa tahu bisa selesai 20 hari ini. Mak foto ya mani tahu dah kok foto nah di angkatan tanggung jawabnya pokoknya ke angkatan yang antar ke tukang jahit. Karena mak foto ya mani tahu itu ya. Yang berikut 22 hari kita berproses di sini, tentu semuanya adalah evaluasi. Tapi tahap 2 bukan sekedar pemenuhan kurikulum bahwa untuk menjadi pendeta harus tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sebenarnya bukan tujuannya di situ, tetapi betul-betul ada hal yang ingin mau dialami, dan mudah-mudahan itu teralami oleh adik-adik semua. Karena sudah ada pengalaman 1 tahun di jemaat, suka dukanya, baik bagaimana melayani, memimpin, dan lain sebagainya. Yang pasti dinamika itu ada, demo itu ditambah pandita, bedendu kepada di koproden, bedendu kepada di kopododen, dan batu nakwa pododen.
dan bukan tuh prof. Tapi semua panggilan itu menurut saya ada yang pasti muncul dari sebuah sukacita refleksi. Jadikan tahap 2 ini kesempatan untuk semakin membentuk diri, semakin menemukan sesungguhnya saya ini siapa. Kalau kita tidak menemukan itu, maka refleksi Pak Direktur tadi soal sukacita itu bisa menjadi pudar. Tapi kalau betul-betul kita menemukan siapa kita dalam rangka pelayanan, maka seberat apapun pelayanan itu pasti dijalani dengan sukacita. Bedanya orang yang memahami dirinya sebagai panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan adalah bedanya pada cara menyambutnya. Jadi orang itu pasti sukacita walaupun tantangannya berat, pasti sukacita. Walaupun itu ringan kalau tidak menemukan penghayatan siapa dia. Mui maringan bangari kutikur buka waktu Mesir taruh mau ya, Mesir taruh atau ke tidak menemukan sesungguhnya siapa saya. Kita siapa mau komentu maaling kawang mana lah, dental ke mana atau tempat mana rampas sinirada. Artinya kondisi daerah pelayanan kita sudah bisa dijangkau oleh kendaraan. Timbang yang mereka ini tak siapa Sumarro Taibang, tak siapa Sumarro Taina, satu hari jalan kaki, yang lagi Amsal Nina. Banyak puitisnya tadi syarat mana kalau dia singgah dalam perjalanan dan berteduh rumah motor siapa tapi ya tidak main luming kaki tak diiru satu malam satu hari sukacita ya, apalagi tuh kini nasolai mah paling kan itu tema sahabat motor taruh sahabat. Kenapa? Perahu sudah jalan juga. Ya. Tapi itu sudah jauh kemajuan sudah artinya ketimbang yang teman-teman yang dulu daripada kau berenang sekarang sudah ketinggi artinya kemajuan itu sudah memudahkan kita dalam pelayanan. Mudah-mudahan yang dikatakan 17, 18 tak namanya pisan aku tali mau kumorin deh kalau sisi teh. Mudah-mudahan saya tidak dengar itu. Karena yang masuk mau penghayatan itu sih bang. Kumalai mau tiba tu baku malas kumalai. Tanya mau komi pandita itu pencari nafkah. Saya mau mengatakan kalau masih ada pikiran seperti itu bukan pendeta, pencari nafkah. Pencari nafkah mungkin itu pada mungkin itu cuma ada tukang untuk 3 gaji harian. Pada mungkin pegawai negeri itu 3 gaji bulanan. Kalau masih masuk penghayatan kita seperti itu. Tapi kutira tu Indomie tak pasang nawang.
Mantap. Angka dengan mimpi jujur tak sana. Sana lah sang saling tak. Bayangkan dari Balikpapan pernah kota itu bisa mau dia bisa untuk demo diri dia para nilima deh. Artinya nikmat itu mau tuh dibuat layanan. Mudah-mudahan kita terus berproses. Itu doa kami semua, doa Gereja Toraja. Dan mudah-mudahan 22 hari ini kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau selama di jemaah baik lancar satu komunikasi soal basis, harapan saya itu dimaksimalkan, ya, maksimalkan konsultasi dengan siapa saja. Dua angkatan itu mana ini satu tahu aktif konsultasi laku aku menyamsa, termasuk angkatan 17. Mana yang selalu sering bertanya kalau ada pelayanan. Tapi mudah-mudahan dengan basisnya teman-teman bisa konsultasi. Papua Susite, Papua Susite. Ku percaya semua bisa memipogau, tapi semakin banyak kita bertanya, tingkat kepercayaan kita semakin semakin kuat, semakin percaya diri. Sebab bisa juga bisa memelo nanti tiba-tiba ya kata lalu jemaat mengambil keputusan betul-betul parang mintu bisiku karena organisasi mana, karena Alkitab dia mana, ya, tapi termasuk pendekatan budayanya, termasuk banyak hal. Karena lagi ke atasan. Kalau kita tidak memikirkan makan bisa salah rata. Karena itu memang semakin banyak kita berdiskusi, berbagi, semakin baik. Itu mudah-mudahan kami manfaatkan, Pandita Rakoto manfaatkan nih. Ya, saya saja kalau dan ini pendeta berkasus, saya banyak bertanya ke teman-teman yang saya anggap tidak menjadi corong. Sebab aku ada menidakok nama alih di sampo. Jadi toku percaya pegumua tak bisa pokadai karena ini rahasia, saya bisa berbagi. Sebab yang pokadai ke deni kasus sempat kita bisa disambo mana ya. Jadi itu juga menjadi penting. Selamat berproses ya. Karena itu atas nama mari berdiri. Atas nama pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menyatakan bahwa dalam kuasa tuntunan dan pengasihan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, penyiapan tahap 2 komponen Gereja Toraja angkatan ke-18 dibuka secara resmi. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Tamatkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Akan hidup satu dalam doa soal penyukur kami angkat kepada Tuhan.
saat ini kami betul-betul merasakan bahwa Tuhan sungguh menyatukan kami di dalam semangat pelayanan. Dalam berbagai pergumulan Tuhan hadir dan Tuhan memakai kami semua sebagai rekan-rekan sepelayanan, baik proponen pun pendeta pun pengurus di sinode, bahkan jemaat sendiri, yang kami semua berpartisipasi untuk saling menopang mendukung di dalam mengangkat pelayanan yang adalah tugas mulia, panggilan mulia dari Tuhan bagi kami semua Gereja Toraja. Saat ini kami mohon kepada Tuhan untuk sebuah proses yang telah kami rencanakan, yaitu penyiapan tahap 2 yang telah dibuka, dan kiranya dalam sepanjang kegiatan ini direncanakan dari hari ke hari, setiap waktu, setiap kegiatan bermakna, meneguhkan dan memperkuat semangat pelayanan kami semua, secara khusus para calon pendeta, proponen angkatan 18. Mereka telah diutus ke tengah-tengah jemaat, dan jemaat kemudian memberikan izin untuk waktu 3 minggu ini Tuhan. Kehadiran mereka juga adalah kehadiran yang sungguh didukung oleh jemaat-jemaat di mana mereka hadir, dan bahkan seluruh Gereja Toraja. Proses ini kiranya sungguh bermakna, membangun semangat pelayanan, memuliakan Tuhan, memberi diri secara tulus, secara ikhlas, sepenuhnya, dan sungguh-sungguh nyata bahwa panggilan yang mereka terima dari Tuhan, panggilan yang siap memikul salib dan bahkan menyangkal diri. Karena kami tahu Tuhan, panggilan ini tidak sia-sia bagi kehidupan gereja. Sungguh Engkau memilih anak-anak-Mu untuk memberikan dirinya bagi pelayanan ini. Dan dengan pelayanan ini, maka iman jemaat-Mu di Gereja Toraja semakin bertumbuh. Gereja Toraja menjadi berkat bagi sesama dan seluruh ciptaan dimanapun Gereja Toraja hadir, berdiri dan melayani. Kami doakan selalu dan memohon pertolongan-Mu bagi kami para pendamping yang Tuhan pakai di dalam pelayanan ini di IPGT. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan pada kami, dan semangat yang terus berkobar untuk menghadirkan diri sebagai sosok yang menjadi teladan, berbagi, dan siap mendengar bagaimana pengalaman pelayanan dan pergumulan para proponen. Dan secara khusus kami doakan sampai Pendeta Yahya yang sementara dan paling sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, berkati segala upaya pengobatan yang sedang diterimanya di rumah sakit ini, dan pimpin, berikan kekuatan, semangat, kesabaran bagi keluarga dalam mendampingi. Semua pendampingan dan perawatan adalah jalan yang Tuhan berkati, sehingga mendatangkan kesembuhan bagi Pendeta Yahya, dan tiba saatnya boleh kembali melaksanakan tugas panggilan sebagai pengurus di lingkup unit kerja unit pelayanan IPGT. Ya Tuhan, bila semua permohonan dan ungkapan syukur kami terus saling mengingat saudara kami, keluarga kami yang kami tinggalkan, dan jemaat yang kami tinggalkan untuk sesaat dalam kegiatan ini. Tuhan kasih peliharakan, hidupi, sertai di dalam segala gumul dan juang, di dalam segala perencanaan, di dalam segala pelayanan. Tuhanlah yang diandalkan setiap saat, setiap. Kami bermohon dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Demikian.
Ya Tuhanku, apabila Kau menyumpah bagian pujian selanjutnya. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Pergilah, jalani hidupmu, laksanakan tugas pelayananmu dengan sukacita, karena keyakinan akan janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk kesempatannya mewakili teman-teman. Satu tahapan boleh kita lalui bersama. Saya secara pribadi sangat sedih. Ya, mungkin dibalik tertawanya teman-teman, ya, saya juga berupaya menyembunyikan kesedihan ini. Kemudian salah satu ada 2 orang dari kita tidak bersama-sama dengan kita hari ini. Harapan kita di tahap 1 kemarin kita semua lengkap, tetapi karena situasi dan kondisi biar menjadi refleksi kita bersama sekaitan dengan hal itu. Terima kasih buat pendamping yang terus memberikan kami kesempatan berproses. Terima kasih buat teman-teman dalam proses kita bersama, kita terus saling berbagi di grup, baik yang dengan pendamping maupun grup kita. Saya rasakan bahwa komunikasi kita tidak putus, bahkan semakin nakal dalam tanda kutip. Banyak hal yang kita diskusikan, banyak hal yang kita carikan jalan keluar bersama-sama. Saya pikir itu menjadi kekuatan dan modal kita untuk terus mengenalung hubungan-hubungan emosional kita dari yang pendiam di ruang bersama, tapi di grup itu biasa yang paling banyak komentar. Bahkan ketika teman-teman bertanya, kalau teman-teman bertanya ada yang bilang kayaknya saya salah grup. Itu suasana yang kita ciptakan, itu keakraban yang kita ciptakan. Walaupun misalnya ada yang tersinggung, biar itu menjadi pergumulan bagi dirinya sendiri yang sering kecil-kecil. Ya, terima kasih kebersamaan kita boleh terlanjut dalam perjalanan kita masing-masing di tengah-tengah jemaat. Untuk tahap 2 ini saya berharap kita baharui. Nah, itu harapan saya. Kita berproses bersama-sama, kita mau memberi ruang bagi teman-teman untuk
menjadi panutan teladan di tengah-tengah kita, bukan secara struktural, bukan secara posisi, tapi kita lebih pada fungsional masing-masing untuk menerapkan hal itu. Saya pikir itu terkait dengan perbendaharaan keuangan dan kata saya berikan kesempatan pada Bu Bendahara. Iya, Shalom. Terima kasih. Saya dipercayakan oleh teman-teman untuk memegang uang angkatan 18 sekaligus memegang uang Pak Direktur. Tapi untuk selanjutnya saya berharap saya tinggal memegang uang Pak Direktur. Jadi yang uang angkatan bisa dipegang oleh teman selanjutnya. Mengenai pertanggungjawaban, saya sudah pernah kirimkan ke grup laporan keuangan kita yang belum diverifikasi. Karena kebetulan kita tidak punya komisi verifikasi. Iya, masih ada pengeluaran setelah itu, dan ada kayaknya juga pemasukan. Nanti saya akan laporkan per hari ini untuk dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Boleh semangat corong ki Basuda. Iya, karena ini semua dalam rangka pembelajaran, maka baiknya kalau diantaramu yang memimpin satu. Adakah yang volunteer untuk menunjukkan bakatnya memimpin persidangan? Persidangan begini pengurus baru tanpa harus ditunjuk. Nah, biasakan itu lah. Ada. Oh ya, Kakak Alvin. Kalau kita pinjam sapaannya guru sekolah minggu, semua orang jadi kakak ya, entah dia nenek, entah dia ayah, kakak. Ya, selamat sore teman-teman. Bersama-sama kita akan memasuki kegiatan berikutnya. Namun sebelum kita melalui rangkaian dalam rangka pemilihan pengurus angkatan 18 untuk tahap selanjutnya, mungkin kita sepakati dulu bagaimana proses yang akan kita lalui. Apakah kita akan memilih, pertama memilih secara tertulis, atau yang kedua kita memilih secara aklamasi. Atau yang faktor minat dengan saya cara menyampaikan visi misi. Dulu memang ada penyampaian visi misi ya. Tentunya sebelum dua langkah itu dilakukan, terlebih dahulu calon yang dimasukkan akan memaparkan visi misinya, supaya teman-teman bisa melihat apa yang akan kita lakukan bersama-sama ke depan. Oke, jadi apakah kita akan mengikuti langkah pemilihan secara tertulis atau aklamasi? Oke, kita sepakat secara aklamasi. Kalau begitu teman-teman silakan dimasukkan bakal calon. Setelah paparkan visi misi saya sponsornya. Yang pertama Prof. Audi. Audi Kak. Siapa lagi? Diupayakan yang baru.
mengupayakannya. David Irwanto. Ada lagi? Kiki, ya. Ada lagi? Dari kaum Kiki juga? Ada lagi? Cukup. Ya, pertama kita akan memilih calon ketua angkatan. Tapi sebelumnya, sesuai kesepakatan bersama akan para calon yang sudah dicalonkan akan memaparkan visi misinya. Silakan calon pertama, Bapak Audi Lebang. Dengan kasih kami persilakan. Ya, kalau boleh sekalian 3 kandidat lainnya, Bapak David, Bapak Rahmat, dan Ibu Kiki untuk silakan maju. Dari sarung kelihatan kita sudah sarung. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Visi saya dalam berpraktik saya coba pikir. Visi saya itu bertambah teguh dalam pelayanan bersama. Jadi misi saya bertambah teguh dalam pelayanan bersama. Misi terus membangun relasi bersama dengan semua rekan-rekan komponen Angkatan 18 untuk kemudian sama-sama saling menguatkan, melengkapi untuk bersama-sama tetap berjuang dalam pelayanan. Misi kedua ini yang paling penting, terus mendoakan teman-teman. Oke, terima kasih Bang Audi. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya berharap tidak muncul nama saya di sini, tapi tidak tahu buat tindak atau petami mau kurang semangat atau, tapi saya kira gitu tidak ada sendiri. Oke lah, karena teman-teman saya sebenarnya berharap dan saya tidak dipilih. Itu harapan saya. Ya, visi saya kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Visi terwujudnya proponen direktur aja yang memuliakan Tuhan. Shalom. Terima kasih kesempatannya. Ya, visi saya berakar, bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat.
Pak Tanu. Kemudian makan bersama supaya sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan visi saya kesejahteraan bagi semua. Misinya beras aman. Itu saja, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk beberapa kandidat yang sudah menyatakan visi-misinya. Silakan teman-teman. Audi. Di atas nih. Oh, ya. Ya, baiklah. Kita akan memilih secara aklamasi. Beberapa kandidat silakan ke belakang. Kita akan memilih secara aklamasi. Untuk calon pertama, silakan angkat tangan. Oh ya, fix. Angkat melo itu di mami, Bang. Calon kedua. Supaya lengkap. Calon ketiga. Ya, salam teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Untuk visi misi mengelola keuangan selanjutnya, visi ya transparansi, akuntabel, pasca. Misinya mensejahterakan angkatan 14. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih saya, bukan memilih sih, mencalonkan. Terima kasih. Visi saya ya sama seperti Kiki, ya transparan juga, terus visinya ya akan buka lumbung diakonia. Iya, kalau begitu lumbung diakonia tahap 1 ditutup ya. Iya, visi saya bahwa keuangan kita akan transparan, tepat sasaran dan tujuan sebagaimana yang sedang saya perjuangkan di jemaat saat ini. Misinya, ya tadi harus maunya visi saya bahwa lumbung diakonia akan terus jalan, tetapi karena sudah ada lumbung diakonia baru, jadi ya mungkin akan dikurangi. Iya, jadi kita saya sebenarnya kaget kan.
ambil obat dan tiba-tiba disuruh balik ke depan ya. Dan rupanya saya dicalonkan menjadi bakal calon bendahara. Bendahara berarti bawa uang ya. Bawa begitu lah, bukan bawa ya. Visi, visi. Ya, saya mencoba memikirkan apa tapi harta untuk memuliakan Tuhan. Isinya menerima, membagi dan Terima kasih untuk kesempatan ini. Visi misi saya misinya adalah visinya adalah menjadi berkat bagi semua dan bersama menjadi berkat. Dan misinya adalah terwujudnya kebutuhan bersama. Oke, mantap. Terima kasih dari teman-teman yang sudah mencoba nama saya. Iya, visi saya pelayanan bagi semua. Tadi mungkin menjadi berkat bagi semua, saya pelayanan bagi semua. Lalu misinya melanjutkan hal yang baik yang dilakukan oleh bendahara lama. Ya, ya berhubung karena yang memimpin pemilihan ini sedang dijalankan, saya serahkan mic ini kepada. Ya, terima kasih Pak BT. Kira-kira pemilihan boleh? Ya, silakan berbalik. Kita akan melaksanakan pemilihan untuk bendahara yang akan bersama-sama melayani di angkatan. Untuk pemilihan pertama, silakan mengangkat tangan untuk saudari Kiki. Tolong kasihan. Oke, sudah. Berikutnya kita akan memilih Dwi Aswaria Lili. Oke, sangat banyak. Oke, selanjutnya tolong jangan dilihat di layar ya, yang calon-calon jangan dilihat di layar. Selanjutnya kita masuk dalam pemilihan, hampir pelelang. Pemilihan. Saudari Fitri, silakan mengangkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Berikutnya Saudara David Jura. Banyak sekali sampai jari kaki ikut dibagi itu. Oke, selanjutnya Saudari Alvin. Banyak sekali sampai yang di live zoom juga ternyata memilih ya. Ya. Selanjutnya Saudari Mordica. Sangat banyak, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Ya, kita akan melihat bersama
hasil pemilihan dari bakal calon bendahara dengan suara terbanyak diraih oleh nomor 1 atas nama Kiki Amelinda Hendra dengan 14 suara. Silakan dulu kembali. Ya, demikian kegiatan pemilihan kita. Saya harap kedua kandidat kembali berdiri di depan untuk diperlihatkan kepada semua. Ya, teman-teman, inilah bentuk-bentuk dan wajah-wajah yang akan menjadi panutan bagi kita bersama. Mungkin ada sepatah dua kata. Corong disorong. Corong disorong. Corong diterima. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya. Satu hal yang kami ingin sampaikan, tadi kami sudah berdiskusi dengan Kiki bahwa izinkan kami untuk kemudian juga menjadi tempat yang memfasilitasi teman-teman menjadi penyambung lidah untuk segala kebutuhan dan hal-hal yang teman-teman ingin sampaikan, komunikasikan. Dan saya berharap bahwa jangan ada yang disembunyikan di antara kita. Anggaplah kita ini semua saudara, dan izinkan kami untuk kemudian dapat juga mengetahui beban teman-teman untuk dapat bersama-sama kita berbagi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu menjadi hal kekecewaan bagi kami ketika kami sudah tahu bahwa sudah jadi masalah dan kami baru tahu. Tapi paling tidak sebelum itu terjadi, kita paling tidak bisa berbagi untuk bertambah teguh dalam pelayanan bersama. Tepuk tangan untuk pengurus angkatan yang baru terpilih. Pak Kakak langsung dilaksanakan serah terima. Silakan. Oke, Pak Kanun. Ya, dokumentasi. Pak Kanun siap. Ada dari di depan dokumentasi lagi. Penyerahan simpong. Ya, inilah para botol dan juga pimpong kami serahkan tanggung jawab ini kepada kalian berdua. Uruslah kami, tuntutlah kami, arahkanlah kami sebagai Sejahterakanlah. sinkronisasi. Tuben kote mau terima mau biara neboi. Iya, ini saya serahkan kwitansi, ya, yang lainnya nanti menyusul ya. ATM nanti menyusul. Kayaknya setelah ini ada ATM angkatan. Ya, terimalah. Selamat mengelola uang-uang kami untuk dipakai melayani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, di tahap 1 kemarin yang tamu sambayang Maras Indonesia Ngomki. Nah, sekarang salah satu peraturan itu doa-doa makan atau apapun belajarlah berbahasa Toraja. Dalam arti bahasa Toraja bukan lagi semua boleh atau tidak. Kalau tahap 1 angkatan 1920 memang sudah diwajibkan untuk bahasa Toraja sambayang. Nah, di tahap 2 ini wajib doa-doa makan atau doa apa, setidaknya itu adalah bahasa Toraja. Terima kasih Kakak Elma, saya kembalikan. Bahasa wajib. Ya, kita akan akhiri kegiatan kita dalam ruangan ini. Kita tutup dalam doa lah.
Kalau doa mah kalian lama sembahyang ki di palaku lako. Kenapa tegal semua muka bukan tidak ini. Ya, emang udah tuh perempuan Dewi Sadan. Nah, sembahyang lagi. Oh, Dewi Sadan, iya ibu perempuan Astin, mangian. Bukan baik, Pak, tapi bisa dia, jadi saya tidak kasih. Oke lah. Ada yang baru kah? Adik. Dulu. Ada lah. Kenapa kamu sih kamu? Siapa tu seleki yang pudi umpaka lagi puang bila nama sena antara adin setamuin detainan mai komita sembayang. Rampokan puang untuk kumenomba mati olo maradimu. Untan na bilang itu paka mase siapa kaborot tentang dengan lako kami tahun ini. Ia teatu ia teo puang mangkamukan mianta lantai kegiatan allo temo. Dan no puang na ia tu apa kibagau lantai allo ia te tentang ipasakya kami. Dan no puang angki maadin tuo situro lawan ba Korean ni. Siagi Korean semangat pigi pangkiran paraya puang. Tuatu mi pabengan lako kami maadin kan si tamu. Inde te inan ia te laung pataro itu kapiladaran ki puang. Dan no puang na lantai allo ia te saya lako mangkana tontongkan lami pasake lako te pendamping la kami proponendu ka opua angki madin melada melo inde te inan ia te angki tontong tu umpudi umpakalabi itu sangami kures manga opuang na landu ka teatu ia te sakka tu kande na pasadian kani indo pasake opuang angki madin tontong umpudi umpakalabi itu sangami lendu itu kande mangka na pasadian kani angki tontong makures manga makapole paraya mati olo mangadimi untanda bilangi itu minto pakagoro mi babengan lako kami ia motel pasambayangan ki opuang mapetelan sakana puang matua ki rampo pasambayang amin amin. Proponen Angkatan 18 bertambah teguh dalam pelayanan bersama.